Sore hari ini saya cuman mau cerita satu cerita. Tapi kisah ini akan menyelesaikan masalahnya orang-orang yang punya hutang. Ini langsung pada seger semua ini. Orang-orang yang punya hutang insya Allah akan selesai masalahnya berkat cerita yang satu ini. Tapi syaratnya satu. Syaratnya jangan matikan nabimu, jangan wafatkan nabimu, jangan hilangkan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya pindah dari alam dunia pindah ke alam barzah, pindah ke sana. Bahkan tubuhnya Nabi tidak mati, tubuhnya tidak mati. Nama kematian buat Nabi hanya keluarnya roh dari jasad. Tapi jasadnya enggak meninggal, jasad Nabi tidak mati. Baru jasadnya syuhada saja masih hidup. Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu setelah 40 tahun kuburannya digali karena mau dibuat jalur perairan, dipindah. Ada salah satu alat gali yang kena tubuhnya, jenazahnya. Setelah 40 tahun masih mengucurkan darah segar. Setelah 40 tahun masih mengucurkan darah segar. Itu paman Nabi dan sahabat Nabi, sama Allah dimuliakan seperti itu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an jelas disebutkan orang-orang yang meninggal di jalan Allah, jangan kamu kira mereka meninggal. Justru Allah juga ngomong gak boleh mengira beliau-beliau meninggal. Bahkan yang ngasih nama hidup itu bukan saya. Yang ngasih nama hidup itu bukan ulama. Yang ngasih nama hidup itu bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sendiri yang mengatakan bal ahya, mereka itu sungguh hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yurzakun. Dan bukan cuman hidup, ada yang hidup gak dapat rezeki, tapi ini hidup yurzakun, terus diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru kelasnya orang-orang yang syuhada. Lantas bagaimana dengan kelasnya imamnya para syuhada, imamnya para nabi, imamnya para rasul, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasakan dulu, jenengan semua, anda semua, kita semua punya nabi yang hidup di alam sana, yang bekerja di alam sana, yang bergerak di alam sana, gak pernah berhenti, terus memantau umatnya. Termasuk sore hari ini menerima sholawat dan salam jenengan semua. Diterima itu sholawat dan salam, karena ini kiriman ya, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan jelas alamatnya dari mana. Nah itulah bejonya saya, Majlis Ar-Raudhah. Padahal ini maulid Jamuri, betul ya? Nah tempatnya Majlis Ar-Raudhah, yang ngirim Jamuri, yang ngirim Jamuri dan kawan-kawan semua dapat dicatat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau udah seperti itu, apa keuntungan yang didapat? Ini banyak orang yang lupa, banyak orang yang gak paham, banyak orang gak ngerti. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Jabir ini punya kebun kurma dan dia punya hutang kurma, kurma. Masalahnya utangnya sama Yahudi yang benci Nabi, benci Islam. Karena tidak setiap Yahudi benci. Ya, Yahudi itu bangsa. Istri Nabi Sayyidah Sofiyah juga seorang Yahudiyah. Yang dibenci itu adalah ajarannya Yahudi yang memusuhi Islam. Lah ini udah ajarannya Yahudi, orangnya Yahudi pula. Bencinya sama Nabi luar biasa. Ketika melihat ada satu sahabat punya hutang, belum bisa bayar, maka Yahudinya senang. Ini saatnya untuk menghina sahabatnya Nabi. Ini saatnya untuk merendahkan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Yahudi ke kebunnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu untuk nagih utang. Ibu-ibu pernah diparani, ditagih? Tahu rasanya? Diparani gak punya duit, enak rasanya ya? Diparani sama orang yang badannya mungkin gede-gede, mungkin badannya tidak enak dilihat, wajahnya serem, itu tidak seberapa. Tapi kalau yang nyamperin ibu-ibu mulutnya cerewet, itu luar biasa. Mau bayar kapan utangmu? Utang nanti dibayar. Wah itu lebih dari pria-pria yang badannya
besar itu, yang cerewetnya luar biasa, kalimatnya menusuk dan merobek-robek jiwa dan menyebabkan ibu sakit hati ketemu orang yang seperti itu. Hari itu Yahudi datang ke tempatnya Jabir. Nabi Muhammad SAW dimintai tolong sama Jabir, ya Rasulullah, tolong utang saya ini biar bisa ditunda, dibayar tahun depan. Yahudinya diajak bicara. Nabi ngajak sahabat, ini kerennya di sini, hebatnya di sini. Ada satu teman Nabi, sahabat Nabi punya utang. Uangnya buat bayar gak cukup, kebunnya buat bayar gak cukup. Nabi Muhammad SAW tidak duduk di rumahnya, tapi Rasulullah SAW ngajak sahabat-sahabatnya, yuk kita ke rumahnya Jabir, ayo kita ke kebunnya Jabir. Kasihan itu, Jabir digeruduk Yahudi, Jabir disamperin Yahudi. Ini Yahudinya lagi nagih Jabir, mau menghinakan Jabir. Berangkat Nabi Muhammad SAW bersama sahabat. Kemudian Rasul sendiri yang ngajak ngomong bicara si Yahudi. Artinya Nabi SAW tokoh masyarakat, Rasul punya jabatan, punya kedudukan, mau membela orang yang ditagih hutang, mau membela orang yang terlilit hutang. Saat itu Nabi belum punya duit, karena Nabi kalau punya duit tekno didom langsung, dibagi-bagi langsung habis. Apa sabda Nabi buat orang yang terlilit hutang? Kadang ini mubalih nggak paham, kemudian menyebutkan hadis yang seakan-akan orang meninggal punya hutang itu sengsara. Salah. Dulu Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang meninggal punya hutang, saya tidak akan sholatkan jenazahnya. Maksudnya bukan karena benci, Nabi tidak mau nyolatkan jenazahnya dulu, minta sahabat yang punya duit, beres no ini, bayari hutangnya, sehingga masuk kubur udah selesai, gak ada hutang piutang. Kalau kita alhamdulillah sudah niru, kalau ada hutang piutang jadi tanggungan saya, tanggungan kami atau keluarga. Jadi Nabi nggak mau SAW ada umatnya yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Makanya Nabi ngomong sama sahabat, tidak sama mulai sholat dulu sebelum hutangnya dilunaskan. Tapi begitu Nabi punya hutang, apa sabda Nabi Muhammad SAW? Siapa yang meninggal punya hutang, Nabi punya uang ya, siapa yang meninggal punya hutang, saya yang bayar hutangnya, saya yang lunaskan uangnya. Kalau dia nggak punya hutang, biar uangnya milik ahli warisnya. Kalau punya hutang, aku yang bereskan. Mana konglomerat sekarang yang berani ngomong begitu? Mana saudara yang berani ngomong begitu? Mana umat Islam yang berani ngomong begitu untuk orang yang tinggal di satu kampungnya? Yang di kampung ini yang punya hutang, kalau meninggal aku yang melunaskan. Mana yang seperti itu? Nabi Muhammad SAW bangkit membela sahabatnya, diajak ke rumah Jabir. Sampai di situ Nabi ngomong langsung sama yang namanya Yahudi. Yahudi, gini aja, kalau boleh pembayarannya ditunda, diundur, kasih perpanjangan waktu. Yahudinya ngomong, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, julukan Nabi Muhammad SAW, wahai Abul Qasim, tidak bisa, hari ini juga harus dibayar. Bu, kalau jenengan ditagih utang 5 miliar, hari ini harus dibayar. Ngeluh atau enggak ngeluh? Ngeluh ya. Punya uang cuman 100.000, tagihannya 5 miliar. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Lah ini Nabi Muhammad SAW datang, kasusnya begitu. Kebun kurma ini buahnya cuman sedikit, hutangnya bertonton. Jadi enggak mungkin bisa dibayar. Maka Nabi mengatakan kepada Yahudinya, tunggu sebentar. Kemudian Jabir bawa kurma sedikit. Disuguhkan Nabi Muhammad SAW. Itulah adabnya sahabat. Kedatangan Nabi sepunyanya apa ya disuguhkan. Ini ya Rasulullah, kurma muda disuguhkan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ngelilingi kebun kurmanya Jabir. Kebun kurmanya dikelilingi, dilihat muter, ya memang gak cukup. Jumlahnya buah kurma itu gak mungkin cukup untuk bayar. Maka Nabi SAW kemudian tanya sama Jabir, di mana biasanya kamu duduk-duduk di kebun kurma ini? Tempat yang biasa kamu gunakan untuk nongkrong. Kalau bahasa kita, gazebonya di mana? Ya, gazebonya di mana? Rasulullah tanya, di mana itu? Di sini ya Rasulullah. Saya biasa berteduh di sini. Ya udah, saya tak tidur sebentar. Bayangkan ini, ditagih utang sama Yahudi, ditinggal tidur sama Nabi. Tiruan. Maksudnya apa? Utang gak usah dipikirin. Yang nagih di depan ini ya, nggak dipikirin, tinggal tidur Nabi Muhammad SAW. Ini nanti bisa dicek di Syarah Fathul Bari, Syarah Bukhari ya.
juga di kitab-kitab syarah Bukhari yang lain. Tidur Nabi SAW, kemudian bangun, datangi lagi Yahudinya, karena masih maksa harus dibayar hari itu juga. Rasul berkata, gimana, bisa enggak ditunda dulu pembayarannya, kasih perpanjangan? Tidak bisa, harus hari ini. Ya sudah, Nabi SAW keliling lagi, tawaf, ngelilingi kebun kurma, ditawafi. Setelah selesai ditawafi, Nabi bilang sama Jabir, Jabir, sudah sekarang kamu panen tuh kurmanya, bayarkan. Panen, bayarkan. Saya tidur dulu. Nabi tidur lagi. Asik ya, tidur. Bangun tidur, Nabi nanya sama Jabir, gimana, udah beres? Beres ya Rasulullah, itu hutangnya kurma lunas semua. Bahkan ini kurma saya nggak berkurang, panennya lebih banyak dari panen bertahun-tahun ini nggak masuk akal ya Rasulullah. Disitulah Nabi bersabda, asyhadu anni Rasulullah, aku bersaksi aku adalah Rasulullah. Kalau bahasa kita, saya Nabi, saya Rasul ya. Rasulullah bangga dengan kerasulannya. Aku bersaksi aku adalah Rasulullah. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pelajarannya apa? Pelajarannya banyak, tapi saya mau garis bawahi satu. Lah kamu kalau ada masalah, nabimu mbok buang. Kamu punya masalah, nabimu kamu singkirkan. Kamu punya masalah seperti nggak punya nabi. Sahabat ada masalah punya nabi. Sahabat ada masalah tahu punya Rasul. Makanya yang ngomong sama nabinya, ngomong sama Rasulnya. Nah kalau sudah jadi sahabatnya Nabi, jadi temannya Nabi SAW, kalau punya masalah, Nabi selesaikan. Nah kenapa kita sekarang ada masalah gak selesai-selesai, gak pernah menjadikan Nabi sebagai teman, gak pernah menjadikan Nabi sebagai sahabat. Beda dengan para kiai dan habib-habib tempo dulu. Habib dan kiai tempo dulu itu tidak pernah mengajarkan pakailah pakaian dengan tangan kanan, melepas dengan tangan kiri. Gak seperti itu. Tapi para habib dan para kiai ngajari, pakailah pakaian, bayangkan gimana Nabi pakai pakaian. Nabi kalau pakai pakaian tuh kamu bayangkan dulu. Nabi kalau pakai pakaian, tangan kanan dulu. Kalau melepas, tangan kirinya. Rasulullah SAW kalau pakai sandal, kaki kanan. Kalau melepas, kaki kiri. Bukan masalah kanan kirinya, tapi suruh bayangkan nabinya, suruh bayangkan Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita udah seperti itu, jalan kita bayangkan gimana Rasulullah pakai sandal. Kemudian jalan kita bayangkan bagaimana Rasulullah berjalan. Duduk kita bayangkan bagaimana Rasulullah dulu SAW. Maka kalau kita punya hajat, ada masalah, tinggal ngomong, Kanjeng Nabi pengen beli rumah gak punya duit, ngomong. Kamu kira ini semua jadi begini karena saya punya duit? Enggak. Tapi gara-gara saya rajin ngomong, ya Rasulullah, cucumu yang agak nyebelin di Solo ini, banyak dosanya, banyak salahnya, punya utang banyak, punya hajat banyak, please mintakan sama Allah, lunaskan, mintakan sama Allah, selesaikan, mintakan sama Allah. Lah kalau Jabir itu sahabat, Nabi datang ngurusi, masa saya cucunya nggak diurusi? Nggak mungkin. Masa saya cucunya nggak diurusin? Nggak mungkin. Lantas bagaimana dengan Anda? Beb, saya bukan cucu Nabi. Tenang, Anda semua bisa jadi saudara Nabi Muhammad SAW. Rasul dalam hadis mengatakan, sungguh saya kangen sama saudara saya. Maka sahabat ngomong, ya Rasulullah, kan kami ada di sini, kami saudaramu, kok dicari? Kenapa? Saya nggak cari kalian, kalian sahabat saya, bukan saudara saya. Lantas siapa saudaramu ya Rasulullah SAW? Orang-orang yang lahir nanti belum pernah lihat saya, tapi percaya sama saya, iman sama saya, bahkan rela kehilangan harta dan keluarganya demi sekali melihat saya. Itulah saudara-saudara saya. Saya kangen pengen melihat beliau-beliau itu. Bayangkan, Nabi belum pernah ketemu kita, wujud kita belum ada, sudah dikangeni, dikangeni. Lah kalau kita sekarang bisa kangen sama Nabi dengan baca sholawat barzanji, maulid tiba, kemudian burdah, simtudurar dan semisalnya, kita sholawatan sama kangen, berarti kita jadi kelompok saudara Nabi Muhammad SAW. Dan saudara sama saudara itu pasti saling membela, pasti saling mendukung. Kalau udah begitu, kamu punya masalah, insya Allah nggak punya masalah. Saya punya masalah, insya Allah nggak punya masalah. Kenapa? Yang turun tangan langsung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang menyelesaikan langsung Rasulullah SAW. Nah, biar Rasul mau turun tangan, biar Rasul mau menyelesaikan, saya kasih tip satu, gak usah banyak-banyak. Mau bu? Wani piro? Ya karena ini urusan masalah.
Banyak orang zaman sekarang kan penuh masalah, bingung solusi. Gampang. Ilmunya orang tua. Pegang tasbih, baca nariyah 4.444 kali. Pegang tasbih, baca munjiah 1.000 kali. Solawat, pegang solawat. Solawatin masalahmu. Ada orang ngomong, "Beb, ini kan urusan dunia. Masa solawat dipakai urusan dunia?" Loh, kamu tuh masa urusan dunia mau pakai apa kalau nggak pakai takwa? Urusan dunia itu diraih dengan takwa. Kamu punya hajat pengen kabul harus doa. Doa nggak pakai solawat nggak diterima sama Allah. Sehebat apapun orangnya doa, nggak pakai solawat nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun orangnya sholat, nggak pakai solawat nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun orang khutbah Jumat, gak pakai solawat, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidupmu gak ada solawat, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kamu hanya ingat Allah, gak mau ingat Nabi Muhammad SAW, Islammu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum minta apapun, suruh mengedepankan Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Dalam sholawat sudah ada semuanya. Allahumma sholli, Allahumma sholli. Sholawat itu nyebut Allah, nyebut Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita banyak sholawat, awali doa dengan sholawat, betul? Setelah kita banyak sholawat, baru ngomong, "Ya Allah, ini loh hajat saya, ini loh masalah saya." Selesai. Makanya orang dulu ngajari begitu. Cuman ibu-ibu pokil. Tahu pokil, Bu? Curang. Iya, merekayasa solawat, kemudian mencurangi solawat. Nariyah 4.444 kali dibaca berjamaah, satu orang ambil 5 jagung, 10 jagung. Saya nggak bicara fadilah, kalau fadilah luar biasa, fadilahnya luar biasa. Kemudian protes sama kiainya, sama habibnya, sama gurunya. Saya udah baca nariyah berjamaah, tapi hajat kok nggak kabul-kabul. Habibnya jawab, kabul, cuman kabulnya juga berjamaah, jadi dicicil saudara-saudara. Kabulnya dicicil, diangsur. Kalau pengen kabulnya cespleng, ya kamu sisakan waktu khusus. Minta izin sama suamimu. Suami, kamu butuh mobil, butuh rumah, butuh hutang lunas. Iya, dah kamu urus anak-anak, aku izin ngurung diri di kamar 5 jam, jangan diganggu. Ngapain? Mau nariyah. Pegang tasbih, baca nariyah 4.444 kali. Setelah itu keluar ngomong sama suami, "Jangan kamu pikir lunas hutangmu." Niru Nabi, Nabi tidur. Nabi tidur. Dah, silahkan pergi kerja, gak usah dipikir. Main-main sama anak, gak usah dipikir, lunas. Suaminya nanya, "Lunas piye?" "Duit gak ono." "Tenang, Nabi yang bereskan." "Lah cara piye?" "Ojo takok aku." Caranya gimana? Jangan tanya saya. Janji Allah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan kasih rezeki dari arah yang gak pernah diduga. Itu kalau kita pegangan sholawat. Dan tidak mungkin sia-sia orang yang berpegang sholawat. Nah, sayangnya kita sukanya susah. Ini ibu-ibu jamur ini kan gak ada wajah-wajah susah, gak ada ya. Gak ada wajah-wajah susah, gak ada. Walaupun hidupnya mungkin ada yang agak susah, tapi tetap gak susah, paham ya? Lah hidupmu penuh nikmat kok susah? Hidupmu penuh nikmat kok susah? Karena ini 30 hari sholawatan terus. Jadi ya suami ditinggal loh ini. Suami, bojo, bye-bye. Pak, sholawat dulu ya Pak ya. 30 hari suaminya ditinggal. Dari mulai zuhur sampai maghrib, anaknya ditinggal. Serahkan suaminya, tolong urus anak-anak dulu ya. Yang udah dewasa udah nak, mau ikut, gak mau ikut, kamu jalan sendiri. Ibu berangkat sholawatan. Begitu pula ibu-ibu. Lah kok ragu, hajatnya gak kabul? Kan manusia aneh bin ajaib. Berarti gak percaya sama nabinya, gak yakin sama rasulnya. Yakin sama rasulmu, percaya sama nabimu. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir, karena saya baru nyampe dari Jati Barang. 2:30 malam tadi saya masih di sini. Tadi jam 8 saya ceramah di Jati Barang. Ya, dari Jati Barang saya balik ke sini. Nanti maghrib saya ke Jogja insyaallah. Kemudian besok jam 6 pagi saya harus terbang ke Jakarta. Acara jam 9 sampai asar. Padahal asar saya pergi ke Bandung. Jalan-jalan terus, asik. Enak toh?
Wajah saya wajah lelah atau bahagia? Lah makanya, berarti enak atau enggak enak? Enak, jalan-jalan toh terus, asyik keliling terus ya, keliling terus. Ketemu orang mumet, saudara-saudara. Orang mumet yang bisa bahagia. Terakhir. Ini ibu-ibu, ini perlu dijelaskan. Saya masih ingat kata-kata Habib Anis. Ibu-ibu itu yang wirid-wiridnya jauh lebih banyak dari bapak-bapak. Bahkan mungkin ibu-ibu itu punya buku doa terbanyak dibandingkan bapak-bapak. Yang paling hafal doa-doa itu ibu-ibu. Doa pelunas hutang 1, doa pelunas hutang 2, doa pelunas hutang 3 gitu ya. Itu ibu-ibu. Saking mumetnya, wiridnya luar biasa, itu ibu-ibu. Nah gini Bu, yang di atas juga, pemirsa di rumah juga, sering ada orang yang ngomong begini, saya semakin rajin sholawat, kok rezeki semakin seret. Sejak ikut Jamuri kok bisnis saya berantakan. Sejak ikut Majelis Ar-Raudhah kok warung saya sepi. Warung saya sepi. Dulu waktu saya nggak pernah sholat, warung saya laris. Waktu saya mabuk-mabukan, rezeki saya lancar. Saya mendekat sama Allah, kok dunia menjauhi saya. Nah ini yang ngomong begini gagal paham. Gagal paham. Boleh saya membuat ibu-ibu lebih tercerahkan? Boleh? Bu, pilih duit atau sehat? Pilih anak atau duit? Gini, ulangi. Pilih duit atau sehat? Pilih punya anak atau enggak punya anak? Pilih punya duit tapi enggak punya anak, atau enggak punya duit tapi punya anak? Mesti ngeyel. Punya duit, punya anak. Kenapa saya nanya seperti ini? Maksud saya begini loh. Yang namanya duit itu kecil. Tahu kata Allah Ta'ala, dunia dan segala isinya la ta'dilu janaha ba'udlah. Dunia dan segala isinya tidak sepadan dengan sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk sama dunia, maqablal akhirah, semuanya itu. Planet-planet, kemudian galaksi, antariksa, dan segala isinya, kalau ditimbang dibandingkan sebelah sayap nyamuk, kata Allah Ta'ala, masih berat sayapnya nyamuk dalam pandangan Allah. Artinya gak ada artinya sama sekali. Jadi kalau kamu punya duit seberapapun, itu rezeki yang remeh-temeh, rezeki yang hina, rezeki yang kecil, rezeki yang jelek. Karena jeleknya yang kafir dikasih, yang maksiat dikasih. Barang elek, silakan ambil, barang jelek, ambil, boleh saya minta? Oh boleh, barang elek, jelek, ambil, karena jelek. Barang bagus saya minta, nanti dulu, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah yang barang bagus apa? Bisa sholat, bisa zikir, bisa sholawat, bisa bekti sama orang tua, bisa puasa, bisa baca Al-Quran, bisa menikmati maulid. Ini rezeki yang luar biasa. Makanya ketika kamu mendekat sama Allah, kemudian kok duniamu kecil, kecil, itu tanda-tanda bahwasanya kamu dikasih rezeki yang sangat besar. Masalahnya duitmu seret, itu aja. Cuman duit yang seret, tapi kan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, semuanya sehat, bisa menikmati majelis, bisa bahagia. Ada orang yang duitnya banyak, habis buat berobat. Ada orang yang duitnya banyak, habis untuk memuaskan nafsunya, nggak puas, cari bahagia, nggak bahagia. Lan jenengan modal masuk Jamuri, duduk silo, selonjor, senden, bahagia. Kok murah men ya? Gampang men nih, bahagianya, mudahnya luar biasa. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya di situ. Buang dulu dunia dari hati, kecilkan. Gak ada manfaatnya nih, cilik, gak ada artinya. Setelah bisa kamu buang, nanti di situ dunianya akan datang. Bahasa saya begini, perempuan cantik itu kalau dikejar semakin gaya. Betul? Ini pengalaman pribadi ini. Ya, pria tampan kalau dikejar juga semakin gaya. Tapi kalau dicuekin pasti penasaran. Ini semua orang ngejar saya ya. Kok yang satu ini cuek-cuek saja ya? Akhirnya kebalik. Yang cantik tadi itu akan ngejar, betul ya?
ngejar. Lah kalau kamu pengen dikejar dunia, cuekin dunianya. Cuekin dunianya. Kalau kamu cuek sama dunia, dunianya nanti akan penasaran. Kok aku nggak disentuh ya? Aku nggak dicari sama dia ya? Aku kok nggak dianggap ya? Dunianya akhirnya jor-joran. Ambil, ayo, tertarik sama aku. Ambil, tertarik sama aku. Kita tetap nyantai-nyantai saja. Cuek, nggak ngaruh, nggak ngaruh. Nggak ngaruh, nggak ngaruh. Itu kunci untuk menguasai dunia. Rahasianya di situ. Terakhir. Udah, ini saya ceramah bengak-bengok biar ngantuknya hilang kabeh. Karena ini jamnya jam ngantuk dari tadi jam 1 kan ya? Ngantuk. Terakhir ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah, gak usah bingung, gelar sejadah, pegang tasbih, baca sholawat. Selesai. Setelah itu ojo mbok pikir, jangan dipikir. Lanjutkan kehidupan, masak ya masak, ngobrol sama anak ya ngobrol sama anak. Dan jangan buka handphone, kemudian share sama temennya, sumpek aku sumpek. Nah ini gak selesai masalah ini. Sumpek, saya lagi banyak masalah. Semakin kamu nyebut, semakin sumpek itu. Semakin sumpek. Udah kamu duduk baca sholawat, selesai, gak usah di-share. Walaupun suamimu nyebelin, gak usah diurus, sholawatin. Selesai. Tuh saya punya pengalaman. Orang curhat sama saya, Beb, ini suami saya kok ngombak-ngambek terus nih, Beb. Pulang ke rumah ketemu suami wajah ngambek terus. Suntuk saya, Beb. Gimana caranya? Sholawat ono. Selesai. Jadi nanti kamu ngelus-ngelusnya sama sholawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di hati saja tidak disolawatin. Besoknya laporan lagi, Beb, alhamdulillah gimana? Udah nggak ngambek lagi. Silakan dipraktekkan ibu-ibu ya. Kalau suaminya suka ngambek-ngambek, sholawatin. Ya, sholawatin. Kalau kerja di perusahaan bosnya ngambek-ngambek, sholawatin. Kalau ada pelanggan yang ruwet, sholawatin. Beres, nggak mungkin tidak beres. Jaminan 100%, 100%. Ini yang ngomong sudah praktek. Yang ngomong sudah praktek. Kalau ketemu orang ruwet-ruwet, modal saya tak sholawatin, selesai. Ya, sholawatin selesai. Kalau saya nggak kuat nyolawatin, saya titip sama teman-teman saya, duduk di musola baca munjiah 100 kali, saya punya hajat. Duduk di tanah sana baca munjiah 1000 kali, saya punya hajat. Giliran saya nyupir ceramah, saya ceramah, yang lain sholawat. Selesai ceramah, selesai masalah. Mau praktek? Jangan, berarti kamu nunggu masalah dulu. Jangan praktek untuk masalah, praktek untuk hajat. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah yang sedikit ini barokah dan manfaat.